Halo, ini Mr. Ben. Jadi kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ini sudah sampai ke bagian keempat, pertidaksamaan mutlak lanjutan ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan mutlak yang sederhana. Oke, kali ini kita akan belajar yang lebih lanjut lagi. Jadi apa maksudnya lanjutan itu berbagai bentuk lain selain bentuk yang dasar itu ya. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang bentuk yang sekian mutlak ditambah sekian mutlak. Nah, ini akan lebih besar dari atau lebih kecil dari, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan suatu bilangan begitu. Nah, jadi ini cara kerjanya bagaimana? Oke, cara kerjanya adalah langkah pertama adalah kita cari batas. Oke, maksudnya batas gimana? Maksudnya batas adalah yang di dalam mutlak ini itu kita sama dengan kan 0 gitu ya, maka akan dapat batas begitu. Lalu langkah kedua adalah kita akan menggambar garis bilangan dan batasnya ditaruh ke garis bilangan itu ya, garis bilangan. Oke, lalu langkah ketiga adalah kita tentukan berdasarkan definisi mutlak gitu ya, definisi mutlak untuk masing-masing daerah. Nah, ini sebenarnya sudah ada di video sebelumnya ya, yang bagian tentang persamaan mutlak begitu ya. Jadi sebenarnya boleh dikatakan mirip. Nah, terus nanti hasil itu harus diiris dengan syarat daerah. Nah, gitu. Ya memang ini agak ribet sedikit ya, tapi kalau dipahami sebenarnya mudah begitu. Oke, mungkin kita langsung ke contoh saja. Jadi contohnya bagaimana? Oke. Nah, oke, ini soalnya ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita menjawabnya? Langkah pertama cari batas kan. Batas itu apa? Batas itu adalah yang di dalam mutlak kita sama dengan 0. Jadi yang di dalam mutlak ini itu ada 2 biji ya. Oke, kita berarti nanti ada 2 batas. Berarti X tambah 1 ini sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan negatif 1. Dan satu lagi adalah 2X dikurangin 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 3, berarti X-nya adalah 3/2. Oke? Nah, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan garis bilangan. Oke? Agak panjang dikit deh. Ya, kita bagi menjadi 3 daerah. Kenapa? Karena ada 2 pembatas. Oke, ada 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Oke, batas ini kita urutkan dari kecil ke besar. Negatif 1 sama 3/2. Berarti negatif 1 dan 3/2 ya. Oke. Nah, berarti daerah yang pertama ini itu adalah daerah yang X-nya itu lebih kecil dari negatif 1 gitu ya. Kalau daerah kedua adalah X-nya itu berada di antara negatif 1 sampai 3/2. Kalau daerah ketiga adalah daerah yang X-nya itu lebih besar atau sama dengan 3/2. Nah, itu. Jadi yang saya tulis di bawah ini disebut syarat daerah gitu ya, syarat daerah. Nah, syarat daerah. Nah, sekarang berdasarkan definisi mutlak kita tentukan masing-masing daerah ini ya. Oke. Kalau di depan, ini sudah saya terangkan di video-video sebelumnya waktu persamaan mutlak itu ya. Jadi untuk yang X tambah 1 ini, itu karena di depan X-nya positif, maka berarti sebelah kiri dari batasnya itu kita pakai yang versi negatif. Oke, berarti negatif X, negatif 1. Oke, ini dikali negatif gitu ya. X plus 1 dikali negatif, maka dapatnya negatif X, negatif 1 gitu ya. Berarti yang sebelah kanannya ini semua adalah yang versi positifnya, yang versi yang biasa gitu. Oke, versi ori. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat 2X kurang 3 ini pembatasnya adalah 3/2 ya. 3/2. Karena di depan X ini positif, maka berarti yang sebelah kiri negatif, yang kanan positif. Sebelah kiri negatif, oke. Berarti yang sebelah sini adalah versi negatif gitu ya. Oke, kita kalikan negatif gitu. Nah, sebelah kanan dari pembatas itu yang kita biasa gitu ya, yang versi ori gitu. Nah, baru kita kerjakan untuk masing-masing daerah nih. Lalu kemudian kita iris dengan syarat daerah. Oke, berarti sekarang kita akan kerja untuk daerah pertama ya. Daerah pertama, syaratnya apa? Syaratnya adalah X lebih kecil daripada negatif 1 ya. Oke, di daerah pertama ini berarti mutlak dari X plus 1 ini kita ubah menjadi min X min 1. Oke, jadi
soal, ini soal. Oke. Oke, kita tulis soal terlebih dahulu. Nah, ini berarti kita ganti menjadi negatif X negatif 1. Negatif X negatif 1 gitu ya. Sedangkan 2X plus 3 mutlak ini itu diganti menjadi negatif 2X plus 3. Oke ya. Negatif 2X plus 3 begitu ya. Lebih besar dari 3. Nah, kita mulai kerja nih. Oke, jadi negatif X, negatif 2X, negatif 3X. Negatif 1 sama 3 berarti jadi plus 2 ya. Nah, ini kan adalah pertidaksamaan linear yang sudah saya bahas di video pertama gitu ya. Sebagai materi prasyarat begitu. Nah, ini berarti tinggal kita pindah ruas saja. Oke, 2 pindah jadi negatif 2 berarti ini 1 ya. Terus kita bagi dengan negatif 3. Berarti ini jadi X. Maka ini jadi negatif 1/3. Tetapi karena kita bagi negatif, maka tanda berubah arah gitu ya. Nah, oke. Lalu kemudian ini harus diiris dengan apa? Diiris dengan syarat gitu ya. Oke, jadi ini syaratnya adalah X lebih kecil daripada negatif 1. Oke, kita gambar garis bilangan ya. Lalu kemudian di sini ada yang hasilnya yaitu X lebih kecil daripada 1/3 begitu ya. Garis bilangan. Nah, sekarang urutannya bagaimana nih? Oke, berarti mestinya negatif 1 misalnya di sini. Maka negatif 1/3 mesti di sini ya. Oke. Nah, karena dia lebih kecil berarti ke arah kiri. Karena dia lebih kecil berarti ke arah kiri. Oh ya, tidak ada tanda sama dengan. Berarti kita bulatnya kosong gitu ya. Oke, bulat kosong. Nah, sekarang ini kalau diiris, maka berarti kita cari daerah yang kena dua-duanya. Tentu daerah yang kena dua-duanya itu adalah daerah yang sebelah kiri daripada negatif 1 gitu ya. Daerah yang kena dua-duanya. Betul ya? Ini loh. Nah, ini kena gitu ya. Oke kan semua ya. Oke, kalau di daerah sini kan dia tidak kena. Daerah sini apalagi nggak ada malah. Oke, ini tidak kena dua-duanya ya, tidak kena dua-duanya. Jadi tidak kita pakai. Oke, ini adalah salah satu jawaban yang akan kita pakai gitu ya nantinya. Oke, sekarang kita akan mencari yang daerah kedua. Oke, daerah kedua. Ini berarti apa nih? X lebih kecil daripada di antara negatif 1 dan 3/2 ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita tulis soal. Oke. Tulis soal. Oke, nah sekarang kita lihat harus diganti dengan apa nih mutlaknya berdasarkan definisi. Mutlak dari X plus 1 diganti menjadi X plus 1 gitu ya. Sedangkan mutlak dari 2X kurang 3 diganti jadi negatif 2X plus 3. Jadi tambah negatif 2X plus 3. Oke. Nah, lalu X dengan negatif 2X kan negatif X ya. Ini 1 dengan negatif 3 jadi negatif 2 gitu ya. Nah, pindah ruas maka diperoleh negatif X lebih besar dari 5 gitu ya. Nah, kita bagi dengan negatif 1, maka ini jadi X, ini jadi negatif 5. Tanda harus dibalik ya, karena bagi dengan negatif. Oke. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya, maka hasil ini harus diiris dengan syarat. Oke, berarti kita gambar syaratnya. Ini syaratnya kan, langsung gambar aja deh. Oke, negatif 1 sama 3/2 ya. Tapi negatif satunya ada tanda sama dengan. Maka ini bulat hitam gitu ya. Oke, karena dia terletak di antara berarti begini ya. Nah, lalu hasil yang kita dapatkan itu adalah kurang dari negatif 5. Negatif 5 di sini lebih kecil dari negatif 5 sebelah kiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan tidak ada daerah yang kena dua-duanya. Daerah di sini tidak kena dua-duanya. Ini apalagi tak ada. Di sini bawahnya nggak ada. Oke, di sini dua-duanya nggak ada. Jadi kita tidak dapat jawaban di daerah kedua. Daerah kedua tidak ada X yang memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke daerah ketiga ya. Daerah ketiga. Oke, daerah ketiga. Syaratnya apa nih?
Syaratnya adalah X lebih besar sama dengan 3/2 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini soal, kita salin soal terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi mutlak dari X plus 1 ini harus kita ganti jadi apa nih? Kalau menurut di daerah 3 kita ganti tetap ya gitu ya, kelihatan tetap ya. Oke, jadi ini tetap X tambah 1, ini tetap 2X kurang 3 gitu ya. Nah, berarti tinggal kita hitung nih. X tambah 2X jadi 3X. Oke, lalu kemudian 1 tambah negatif 3 kan negatif 2 ya. Oke. Oh, ini kita keliru yang sebelah sini ya. Aduh, perbaiki. Ini kan harusnya ganti negatif 2X plus 3 ya. Aduh, oke. Ulang nih. Ini berarti 4 nih harusnya. Salah. Oke, plus 4. Lalu ini 3 pindah jadi apa? Negatif 1. Oke, lalu kemudian ini kalau dibagi negatif 1 hasilnya 1 ya. Oke, ternyata X lebih kecil dari 1. Waduh, ini berarti kita salah nih, yang garis bilang kedua nih. Oke, perbaiki. Jadi 1 itu kan lebih kecil dari 3/2, tapi lebih besar dari negatif 1. Berarti kira-kira di sini lah 1 ya. Nah, karena dia lebih kecil berarti begini. Oh, ternyata ada nih daerah yang memenuhi ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan daerah yang kena dua-duanya adalah di sini ya. Daerah kedua-duanya. Berarti daerah yang kena dua-duanya itu adalah apa nih? Ini sama ini. Nah, gitu ya. Oke. Jadi oke, kita lanjut dengan daerah ketiga. Daerah ketiga ini berarti hitung baik-baik. Oke, jangan sampai salah. Oke, pindah ruas. 5 bagi 3, maka X lebih besar dari 5/3 gitu ya. Oke, kita gambar garis bilangan. Oke, untuk yang syaratnya misalnya ini 3/2. Oke, karena ada tanda sama dengan, maka kita bola hitam karena lebih besar maka ke kanan. Ya. Lalu ini 5/3 ini saya bagaimana dengan 3/2? Siapa yang lebih besar? Oke, 3/2 kan 1,5 ya. 5/3 ini adalah 1,67 gitu ya. Jadi 5/3 ini lebih besar dong ya. Lebih besar, berarti di sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan. Oke, jadi kita gambar garis lagi. Oke, dia di kanan 5/3 nya dan bulat kosong gitu ya. Dia lebih besar. Oke, nah. Maka berarti kita peroleh apa nih? Kita peroleh daerah yang kena dua-duanya adalah ini. Betul ya? Oke, berarti kita tahu bahwa daerahnya adalah yang sebelah kanan 5/3. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah kita harus menggabungkan 3 jawaban. Jadi ini jawaban ini. Oke. Saya gabungkan dengan jawaban ini. Lalu saya gabungkan dengan jawaban ini gitu ya. Oke, 3 ini digabung gitu ya. Oke, digabung. Maka cara gabungkannya adalah saya sih biasanya sih gambarnya begini. Oke, di sini ada negatif 1 nih ya, ke kiri. Lalu kemudian kita gabung lagi dengan dari -1 sampai 1. Oke, berarti -1 ini karena termasuk, maka kalau digabung jadi termasuk gitu ya. Oke, digabung gitu ya. Oke, 1 gitu ya. Lalu 5/3 di mana? Di sini ya, 5/3. Di sini. Gitu. Oke, jadi kalau ini kita tulis yang bagus, maka ini akan berubah menjadi ini. Oke, dari 1 ke sini terus ya kan semua. Lalu kemudian 5/3 ke kanan gitu ya. Oke, maka ini adalah jawabannya. Karena kita diminta tulis HP, maka HP-nya adalah X. Oke. Nah, terus apa? X anggota bilangan real gitu kan. Terus ini tulis apa? Sini X-nya lebih kecil dari 1 atau
X-nya lebih besar dari 5/3. Nah, begitu ya. Oke, bagaimana nih? Apakah dapat dipahami? Oke, kita lihat contoh berikut ya. Oke, contoh nomor 2 ini mutlak dari 2x kurang 3 lebih besar sama dengan x kurang 1. Oke. Oh, karena ini di bawah maka saya pindah. Nah, begitu ya. Oke, jadi karena mutlaknya cuma di satu saja, maka kita dapat batasnya cuma satu. Oke. Jadi batasnya ini cuma satu, yaitu 2x kurang 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Sementara ini tidak ada batas karena bukan mutlak gitu ya. Oke, maka berarti kemudian kita akan menggambar garis bilangan gitu ya. Seperti biasa, garis bilangan. Karena batas cuma satu, berarti membentuk dua buah daerah. Daerah satu dan daerah kedua. Di sini adalah apa? 3/2 ya. Oke, berarti daerah 1 ini adalah untuk yang X-nya lebih kecil dari 3/2. Sedangkan di daerah 2 adalah X-nya lebih besar atau sama dengan 3/2. Oke, karena yang di depan X ini positif, maka yang sebelah kiri batas itu yang versi negatif, yaitu negatif 2X tambah 3. Sedangkan yang versi kanannya adalah versi yang positif. Oke, begini ya. Nah, maka kemudian kita akan kerja dua daerah. Oke, pertama daerah 1. Oke, itu syaratnya adalah X lebih kecil daripada 3/2. Maka kita tulis soal terlebih dahulu. Mutlak dari 2X kurang 3 lebih besar atau sama dengan X dikurangi 1. Nah, sekarang untuk daerah 1 mutlak dari 2X kurang 3 harus ganti apa? Oh, ganti negatif 2X tambah 3. Maka kita ganti nih. Jadi negatif 2X ditambah 3. Oke, lebih besar dari X kurang 1. Pindah ruas, maka diperoleh negatif 3X lebih besar sama dengan negatif 4. Kalau kita bagi sama negatif 3, maka ini peroleh X-nya ini negatif bagi negatif positif 4/3 ya. Tandanya berubah karena kita bagi min. Oke, berubah. Oke, nah sekarang kita harus menentukan daerah hasilnya nih. Jadi dua syarat sama hasilnya harus diiris. Oke. Jadi pertama kita gambar untuk yang syarat, berarti 3/2 misalnya di sini. 3/2 ya. Oke. Lebih kecil ke sebelah kiri. Oke. Nah, sekarang 4/3 ini sama 3/2 gede mana? 3/2 itu adalah 1,5. Sedangkan 4 bagi 3 itu 1,3. 1,3 lebih kecil, berarti sebelah kiri. Berarti di sebelah kirinya. Oke, bola hitam karena ada tanda sama dengan. Oke, lebih kecil sebelah kiri. Nah, jadi daerah yang diiris, irisannya yang mana nih? Nah, saya pakai warna lain aja deh biar nampak ya. Oke, jadi irisannya yang mana? Irisannya adalah yang kena dua-duanya, berarti daerah ini dan daerah ini loh ya. Oke, berarti kita simpulkan di sebelah kirinya 4/3. Oke, nah ini jawaban untuk daerah pertama. Sekarang bagaimana jawaban untuk daerah kedua? Oke, kita masuk ke daerah kedua. Daerah kedua syaratnya apa? X-nya lebih besar dari 3/2. Oke, berarti tulis soal. Lalu mutlak ini ganti apa? Mutlak ini ganti jadi 2X kurang 3. Maka 2X kurang 3 lebih besar sama dengan X kurang 1 ya. Oke, pindah ruas, maka diperoleh X lebih besar sama dengan 2. Oke, garis bilangan ini adalah untuk yang syarat nya 3/2 hitam ya, karena ada tanda sama dengan ya. Lebih besar, berarti ke kanan. Lalu kemudian ini untuk yang hasilnya 2. 2 kan berarti lebih besar dari 1,5 ya, 3/2. Di sebelah kanan. Dan bola hitam, karena ada tanda sama dengan ya. Oke, lalu kemudian 2 dia lebih besar, berarti ke kanan. Oke, maka kita dapat simpulkan bahwa daerah yang kena dua-duanya adalah daerah ini ya, daerah ini. Berarti yang di sebelah kanan dari 2. Nah, sekarang kita hendak menggabungkan antara garis ini dan garis ini. Oke, kita gabungkan. Oke, kita gabungkannya di sini saja. Oke. Jadi
4/3 berarti di sini. Dia ke kiri. Lalu digabung dengan yang 2 punya ke kanan. Nah, gitu ya, digabung ya. Oke, maka ini sudah jawabannya nih. Maka HP-nya bagaimana nih? HP-nya berarti tulis kayak gini kan. Oke, ini berarti X-nya lebih kecil daripada 4/3, ada tanda sama dengan karena bola hitam. Atau X-nya itu lebih besar daripada 2, ada tanda sama dengan karena bola hitam. Nah, jadi ini adalah jawabannya sudah. Oke. Ya, sekarang kita akan coba lihat yang bentuk berikutnya. Jadi bentuk berikutnya adalah bentuk yang bisa kita bawa ke persamaan kuadrat begitu ya. Jadi nanti dia bentuk soalnya itu adalah sekian mutlak, ada kuadratnya, tambah atau kurang gitu ya, sekian mutlak gitu ya. Ini juga ada bilangannya gitu ya, tambah sekian gitu ya. Nanti bisa kurang dari atau lebih dari, atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan 0 begitu. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat contohnya. Oke. Nah, kita lihat contoh ini. Jadi ada mutlak kuadrat begitu ya. Nah, ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita misalkan P gitu ya. Itu adalah mutlak dari X tambah 1. Maka soal menjadi P kuadrat ditambah 2P lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini bentuk yang tidak bagus. Kenapa? Karena di kanannya tidak 0. Jadi ini merupakan kok persamaan ya? Harusnya pertidaksamaan gitu ya. Pertidaksamaan. Oke. Jadi kita bawa ke pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Kok persamaan sih? Ya, pertidaksamaan kuadrat begitu. Jadi pertidaksamaan kuadrat ini bentuknya kurang bagus. Maka ini 3 ini harus pindahnya ke sebelah kiri gitu supaya bagus. Dia harus 0 gitu. Oke, maka kalau kita pindahin, maka jadi begini nih. Nah, ini sudah bentuk yang bagus gitu. Masih ingat langkah-langkah menentukan pertidaksamaan kuadrat? Jadi langkah-langkahnya, langkah pertama adalah jadikan sama dengan 0 gitu kan. Lalu faktorkan garis bilangan gitu kan, tentukan plus min plus atau min plus min kan gitu ya, masih ingat ya gitu. Oke, coba kita kerjakan. Maka berarti P kuadrat ditambah 2P dikurang 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan masih lancar ya pemfaktoran ya. Oke, dikalikan negatif 3 ditambah 2 berarti 3 dan 1, negatif 1 gitu ya. Dari sini kita peroleh P ditambah 3 sama dengan 0 atau P-nya adalah 1. Oke, ini diperoleh, terlalu cepat. P kurang 1 sama dengan 0, maka diperoleh P-nya adalah negatif 3 atau P-nya adalah 1. Pada P itu apa? Nah, gitu ya. Oke. Nanti dulu. Sekarang kita gambar garis bilangan. Oke, ini negatif 3 sama 1. Karena tandanya ada sama dengan, maka ini bola hitam. Lalu karena di depan P kuadrat ini positif, berarti paling kanan positif, selang-seling. Karena diminta kurang dari 0, berarti pilihan negatif. Begitu. Berarti ini apa nih? Ini P loh ya, P bukan X. Maka kita peroleh negatif 3 lebih kecil atau sama dengan P lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi P-nya di antara, P itu di antara negatif 3 dan 1 gitu ya. Nah, sekarang P itu apa? P itu adalah mutlak kan? Mutlak dari apa? X tambah 1 lebih kecil sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang ini gimana cara kerjanya? Intinya adalah kalau ada yang negatif, maka negatifnya buang saja. Oke, kalau ada yang negatif, buang saja. Karena dibuang, maka berarti tinggal ini nih masalah kita. Oke, berarti intinya adalah bagaimana cara menyelesaikan X ditambah 1 mutlak ini itu lebih kecil atau sama 1. Nah, cara menyelesaikan masih ingat, ini adalah bentuk dasar gitu ya. Karena kurang dari berarti dia diapit oleh negatif dan positif ya. Berarti negatif 1 lebih kecil sama dengan X plus 1 lebih kecil sama 1. Semua dikurangin 1 supaya jadi X. Maka ini dikurang 1, ini kurang 1, kurang 1, maka ini jadi negatif 2, ini jadi X, ini jadi 0. Gitu ya.
Oke, maka karena diminta HP, ya kita tuliskan HP-nya saja. Jadi HP sama dengan apa? X negatif 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0, X anggota bilangan real. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya pikir eh, mungkin contoh ini sudah cukup mewakili. Jadi kita sudah mempelajari dua buah bentuk ya, yang penjumlahan mutlak sama yang ada bentuk pertidaksamaan kuadrat. Oke, jadi saya pikir cukup aja ya. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.